majelis zikir majelis ilmu iki wadah damel kula panjenengan nggih sami-sami napa inget kepada Gusti Allah, usaha kita untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya itu sampai ninggalin majelis zikir majelis ilmu ini bagi tempat salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Karena keberkahan di dalam majelis zikir majelis ilmu sangat besar, ageng sangat. Yang sing hadir pada majelis zikir majelis ilmu ini barokah kata-kata. Bahkan saat Rasulullah Isra Mi'raj kepanggil kali malaikat yang tugasnya memang menghitung jumlah tetesan air hujan di bumi, itu benar sangat ngitung jumlah dari berkahnya orang yang hadir istiqomah ke majelis zikir majelis ilmu. Itu malaikat. Normalnya mulai jenengan. Karena memang tidak bisa langsung kita menikmati di dunia. Dunia ini tempatnya darul amal. Ini tempatnya kita beramal. Maka mulai jenengan sampun waksu terus Gusti Allah, ini akhiratmu darul jasa. Tempatnya untuk menuai hasil dari apa yang kita kerjakan di dunia. Meskipun toh gambaran manusia itu yang sudah ditulis cerita hidupnya di Lauhul Mahfuz yang nantinya ke surga atau neraka sudah tergambar di dunia ini, sudah tergambar. Ini kebiasaan manusia-manusia yang nantinya akan kembali ke rahmatullah, kembali ke kerjaan Gusti Allah dalam keadaan bahagia karena kembalinya ke tempat yang istimewa, ke tempatnya asal, yaitu surga. Ini kebiasaannya di dunia itu juga memper-memper. Kenapa? Orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz ceritanya itu nanti dia akan mendapatkan surga, merupakan penduduk surga. Di dunia ini mau terjadi ini kecenderungan kegiatan kehidupannya dan kecenderungan kesenangan di dalam hidupnya adalah beribadah. Itu bukan atau ini pun, meskipun toh pada awalnya mereka melakukan kesalahan, maksiat itu sudah biasa. Bukan maksudnya biasa kok, ini menungso. Ini kullu bani Adam khata', pasti punya kesalahan. Namanya anak cucu Adam. Wa khairu khata'in at-tawwab. Itu pasti ngakoni dosa. Kadang-kadang Allah memang membuat manusia ini berdosa supaya apa? Dia kembali kepada Allah. Itu ada sih. Tapi ada suatu saat orang yang ditakdirkan oleh Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz itu memang dia penduduk neraka. Tentunya ini yang ketok, ciri-ciri ini ketok. Ini kok kecenderungan di dalam kegiatan kehidupannya gitu, jauh dari agama, jauh dari kata ibadah. Karena kesenangannya pasti dalam kemaksiatan. Dan memang Allah mentakdirkan berbuat maksiatan, tapi mereka tidak ditakdirkan bertobat kepada Allah. Tidak ditakdirkan tobat, tapi tetap terlena dengan kemaksiatannya. Makanya kalau melihat orang-orang yang memang oleh Allah ditakdirkan seperti itu, tidak usah nanya, mereka sudah melakukan takdirnya. Rasulullah kan melarang kita untuk menghina orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, karena kita tidak tahu dia itu memang disengajakan bermaksiat setelah itu dibuat bertobat oleh Allah, atau orang yang memang bermaksiat seterusnya. Kita tidak tahu, makanya tidak boleh menghakimi seseorang yang berbuat kemaksiatan atau menyek wong sing tidak sholat. Buatan asal. Lalu caranya gimana? Tidak boleh menyek, ya diajak. Nah ini lagi dinasihati dengan baik. Nah, kadang soro, menungso kadang karepe dhewe terus. Karepe dhewe kepingin enak urip di dunya, di akhirat yo enak mlebu swarga oleh widodari sing ayu-ayu. Nah gelem sing elek. Kepingin di dunia enak, di akhirat enak, tapi di dunia wegah ibadah. Niku wonten iku modele kaya ngono, kaya umum ya. Kaya dijak masalah ibadah wegah. Tapi nek loro melung-melung nyeluki Gusti Allah. Mun nek seneng bali men nek Gusti Allah. Jadi susah niku butuhe Gusti Allah di saat dia susah saja. Nek seneng dia ndak butuh Gusti Allah. Lah niku kan ruwet, orang-orang yang ruwet. Ya memang lumayan, orang-orang seperti itu lumayan.
nek susah butuh Gusti Allah itu lumayan lah. Jadi umumnya manusia kan ngoten. Cuma kelemahannya umatnya Rasulullah di akhir zaman ini dikala dia diuji oleh Allah dengan kebahagiaan biasanya lali, lupa dengan siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi berkah, siapa yang memberi dunia dan di situ lali, akhirnya dicabut lagi. Jadi kebanyakan umat Rasulullah ini di akhir zaman lulus di saat diuji kesusahan, tapi tidak lulus di saat diuji kebahagiaan. Ini umum. Makanya kudu hati-hati. Karena majelis zikir seperti ini kan wadah bagi kita untuk saling mengingatkan. Dan memang majelis zikir ini hal yang memang kadang tidak menarik. Tidak menarik, kadang-kadang tidak menarik. Di akhir zaman memang seperti tidak menarik. Hal-hal yang seperti itu karena dianggap kolot, dianggap kuno atau menghabiskan waktu. Karena majelis ini memberikan makanan rohani, memberikan makanan rohani. Beda karena dengan penonton itu yang memberikan makanan syahwat, lu pasti perang itu. Makanya kalau ada majelis sholawat atau apa yang sekarang lagi ngetren ya, bersolawat sambil nusewu, kadang-kadang perempuan sampai berjoget-joget apa yang bukan karuan itu nusewu, saya secara pribadi tidak setuju karena mereka bersolawat kepada Rasulullah harus punya adab. Jadi bersolawat punya adab, harus punya adab. Tak boleh kita nopo itu berjoget-joget, nopo sampai nusewu aurat atau apa pandangan itu tidak enak. Kenapa dia bersolat kepada Rasulullah yang harusnya mengungkapkan cinta, mengungkapkan kerinduan, untuk mengenang kehidupan Rasulullah, atau berdoa bahkan berdoa tapi azabnya tidak baik. Ya memang keterbatasan ilmu yang seperti itu, ilmunya terbatas. Jadi bersolawat itu memang harus ada matang. Dan sekarang lagi ngetren seperti itu. Majelis zikir, majelis ini lumayan lah. Memang harus ada seperti itu. Makanya pimpinan-pimpinan majelis sholawat kadang kan sering mengingatkan kepada jamaah untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang istilahnya tidak sopan di saat kita bersholawat kepada Rasulullah. Jamaah majelis zikir nurul qalbi kang hormati, Imam besar Imam Syafi'i itu adalah seseorang yang punya kelebihan. Imam Syafi'i ini memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan imam-imam yang lain. Imam-imam yang lain memang punya kelebihan-kelebihan. Cuma Imam Syafi'i ini agak menonjol. Selain beliau ini pandai, pintar, dari yang ingat memorinya itu luar biasa. Jadi Imam Syafi'i ini di usia ke-7 tahun, usia 7 tahun itu sampai hafal Quran. Ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini usia 7 tahun sampai hafal Quran. Usia 17 tahun sudah diberikan mandat untuk memberikan nasihat. Itu Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Saking pinternya kalau pergi ke masjid itu ya ada satu riwayat yang mengatakan sampai menutupi telinganya. Karena ditanya kenapa kamu kok menutupi telinga saat kamu pergi ke masjid itu? Saya takut apa yang saya dengar langsung saya hafal. Karena saya mendengar sekali sesuatu itu pasti saya hafal. Makanya saya tutup telinga supaya tidak mendengar apa-apa, konsen fokus ke masjid. Nah di saat baca juga sama. Imam Syafi'i itu naik mouse, naik motor itu kalau di halaman, misalnya kalau kitabnya tadi kan bukanya seperti ini. Ini yang sebelah sini harus ditutup. Ini Imam Syafi'i, dan sebelah sini harus ditutup. Karena meskipun belum dibaca, dia membaca yang sebelah kanan, sebelah kiri kalau tidak ditutup. Kalau beliau kelihatan yang halaman sebelah kiri, dia sudah hafal dulu. Makanya kalau membaca kita, beliau menutup yang sebelah, jadi ditutup seperti itu. Biar tidak hafal. Itu saking nemennya apa nih? Saking nemen ini kuat hafalannya, itu Imam Syafi'i. Beda kalau yang kulo jenengan, kulo jenengan kan kudu di moto balik-balik. Itu pun kok ditinggal turu lali meneh niku kula jenengan ya. Ya ditakoni opo kok ndak hafal, kono sing jawab kakek utang, Pak. Dadi mikir utang sampai ndak hafal. Nek utangnya hafal terus. Jauh sih kendang lali. Niku tiyang makanya kan
Imam Syafi'i seperti itu. Tapi pada satu saat itu Imam Syafi'i ini ku nanti ngapalon niku rada soro. Jadi Imam Syafi'i ini ku pernah di satu saat itu sulit untuk menghafal. Jadi menghafal itu angel. Menghafal itu angel. Biasanya beliau hanya membaca sekilas saja sudah hafal. Itu harus 1, 2, 3 kali membaca baru hafal. Dan ternyata setelah ditelusuri, kenapa kok Imam Syafi'i itu seperti itu di satu saat nih, itu cuma sesaat saja. Karena beliau itu pernah sebelumnya itu pergi ke pasar. Pergi ke pasar, ada seorang perempuan yang tidak sengaja jatuh di depan Imam Syafi'i. Jadi kesandung, ono wedok tiba kesandung dan nusewuroknya itu tersingkap dan terlihat mata kakinya, itu baru mata kaki. Dan Imam Syafi'i melihat tanpa sengaja karena jatuhnya itu tepat di depan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu wonten tiang estri tiba karena kesandung, wonten waktu nopo-nopo itu sandung dan pakaiannya tersingkap. Jadi Imam Syafi'i dengan tidak sengaja melihat ada seorang perempuan yang jatuh di depan beliau karena tersandung dan melihat pakaian wanita itu tersingkap. Itu pun terlihat mata kakinya saja. Dan itu loh, hanya karena itu saja. Setelah itu menghafalkan juga tidak secepat sebelum peristiwa itu. Jadi harus dibaca berkali-kali baru hafal. Hanya karena tidak sengaja melihat wanita yang jatuh di depannya, tersingkap pakaiannya dan terlihat mata kakinya saja. Isi kilit tak sore kelihatan. Itu sudah tidak bisa menghafal secepat sebelumnya. Udah dibaca berulang-ulang baru hafal. Iku Imam Syafi'i. Itu kali kula jenengannya dengan tambah dipendeli kan ya. Tambah ditengok. Omongane sing tengok-tengokan HP ngoten. Malah peneliti, kok gak bodoh karo nekku kan ngoten. Makanya kalau orang-orang sekarang itu lu saya ingatannya, memorinya atau gampang pikun atau apa ya bisa terindikasi bahwa si Nome sering melihat seperti itu. Terlepas dari nikmatnya Allah yang dikurangi, semakin tua kan semakin dikurangi. Jadi tiang itu semakin sepuh, usianya bertambah, nikmatnya itu semakin dikurangi kan. Jadi nopo cara wong itu pikun itu terlepas dari itu. Nah, pikun juga semua orang pasti mengalami. Di atas usia 40 di atas 30 lah biasanya wis ingatan memorinya sudah mulai nopo hang. Kembali oleh pulau ini maca nopo-nopo ini kadang-kadang dikudu dibalik-balik nih baru iso. Nek dibalik-balik nih tidak iso-iso nih karena sudah umurnya 40 tahun ke atas sudah dikurangi memorinya. Kadang kacamata didambel ngene digoleki ya. Ngamuk-ngamuk ngene. Kacamata padahal dipakai. Kacamata ini dipakai. Tukane iya bener. Nah ini kacamata lu padahal tiga ya kacamata itulah karena berkurang. Nah, memorinya berkurang. Macam-macam nek buyut kula iki usia 90 tahun ke atas itu. Susuri di deleh kan goleki susuri nanti susur kuang padahal ya tak di deleh pinggir ya. Jadi sudah berkurang. Atau mungkin ingatan-ingatan yang lain ada yang lebih emosional itulah karena sudah dikurangi kenikmatan politik. Dan Imam Syafi'i itu pernah mengalami kesulitan menghafal hanya karena tidak sengaja melihat seorang perempuan yang jatuh di depan beliau. Dia tidak sengaja dan tersingkap pakaiannya, terlihat mata kakinya. Itu hanya seperti itu saja sudah mengurangi kecerdasannya dalam menghafalkan sesuatu. Itu Imam Syafi'i. Makanya kan pulau ini kan harus hati-hati.
harus hati-hati. Ya memang di masa sekarang untuk hal-hal seperti itu maksiat motor mungkin zina ini maksiat motor itu uangnya lebih dari karena banyak sekali nopo itu wanita yang tidak sadar dengan bagaimana caranya menutup aurat atau definisi aurat itu sendiri, batasan-batasan aurat itu. Ya kadang boten ngerti. Berarti itu sing soro, lanang-lanang iki soro. Iki bal-balik mendeli umpamane nang kota-kota besar udah gue campur baur dari siji. Yang jilbaban kan nggak ngerti caranya berjilbab dengan baik, berpakaian baik nggak ngerti. Dikira yang membentuk lekuk tubuh pokoknya kelambenan itu bukan nopo-nopo. Padahal itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, berpakaian tapi telanjang. Ini kan ada nih banyak di akhir-akhir zaman wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya itu tadi pakai hijab, pakaiannya panjang, ya benar panjang, tapi ngepres body. Bodoh karo berpakaian tapi telanjang. Atau meskipun tidak kepres body, transparan. Itu senengane anu. Nggih. Kadang wonten ngoten niku. Karena ditengok ini pakaian syar'i, pakaian yang panjang, ini transparan apa ndak? Klambi ini wis arang-arang koyo saringane tahu digawe. Ditengok toko dodoan pancetnya koyo gawe bikini kan ya. Tambah transparan, tambah penasaran. Itu nggih yang dimaksudkan orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Itu harus hati-hati. Itu sulit sekali di masa-masa sekarang itu memang untuk menjaga mata. Bahkan saya pernah diundang di Denpasar di Bali itu ya, sepanjang jalan itu di Kuto itu ya seperti itulah pemandangannya kan. Kulo betul usah jelasno lah, dengan kulo lagi gambarno malah jenengan membayangkan yang ganda. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah namanya perbedaan. Makanya Islam ini mengatur sendi-sendi kehidupan sampai yang sedetail-detailnya. Itu hebatnya Islam di sini. Jadi agama Islam itu mengatur sendi-sendi kehidupan dengan sedetail mungkin. Itu hebatnya Islam. Tidak ada agama satupun di dunia ini yang mengatur sendi-sendi kehidupan seperti hanya agama Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan. Jadi, makanya Imam Syafi'i berpesan ada 3 hal yang menyebabkan seorang mukmin itu menjadi cerdas. Satu, kecerdasannya meningkat. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, berkumpul atau duduk bersama ulama. Di ulama itu secara pembicaraan ngomongi itu pasti berupa ilmu. Pembicaraannya merupakan ilmu, bukan hanya lisannya, tapi lisanul hal, segala sesuatu yang menjadi tingkah laku dari ulama juga ilmu. Makanya orang-orang yang berkumpul dengan ulama itu menjadikan pikiran mereka semakin cerdas. Mujalasatul ulama, berkumpul, berduduk dengan ulama. Karena kita bisa melihat secara langsung bukan hanya apa yang diucapkan oleh ulama, tapi juga apa yang menjadi tingkah laku, semua keadaan dari ulama bisa menjadikan kita ilmu. Bagaimana cara beliau itu minum, cara beliau makan, itu merupakan ilmu. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Makanya ulama, tingkah laku ulama yang baik. Di akhir zaman ada yang namanya ulama ulama yang buruk, yang mencari-cari hukum agama untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Ulama maling. Di akhir zaman banyak ulama-ulama ulama-ulama yang mencari-cari hukum untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang sudah haram dihalal, ya remang-remang tambah. Itu banyak sekali sekarang ini ulama-ulama yang mencari karena unsur uang, unsur politik. Mereka kadang-kadang apa yang mereka ucapkan tidak sesuai. Itu banyak sekali, dan itu memang terjadi di akhir zaman banyak. Tapi ulama yang baik, segala sesuatunya, tingkah lakunya, apa yang diucapkan lisannya atau lisanul hal, segala hal yang menjadi perbuatan mereka adalah itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kan Nabi itu akhlaknya apa? Kalau tanya akhlaknya Rasulullah seperti apa?
khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Jadi Rasulullah dijuluki Quran berjanda. Ulama-ulama yang baik pasti mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. Itu bisa kita jadikan sebagai guru, panutan, karena apa yang mereka ucapkan menjadi ilmu bagi kita. Itu yang saya ngumpul kali ulama, kecerdasan kan semakin meningkat, karena semakin mereka lama berkumpul dengan ulama, semakin mereka itu sering berkumpul dengan ulama, ilmu mereka semakin bertambah, kebijaksanaan yang semakin bertambah. Kenapa? Karena melihat ulama, mendengarkan apa yang diucapkan kalamnya ulama yang baik. Jadi ulama itu bukan gampang. Kalau sih nopo kalau ini sih ecek ilmu ini sih rendah ya ulama. Dari disebut kan ulama itu untuk menguasai ilmu alat, menguasai ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, itu harus menguasai. Anda carilah ulama-ulama yang baik. Secara segi tingkah laku mereka itu baik, akhlak berakhlak karimah, juga apa yang mereka ucapkan selalu mengandung ilmu. Kalau yang mbak gadah mursyid, guru yang insya Allah kamil mukanya, yang apa itu ideal dijadikan seorang mursyid yang menuntun kita ke jalan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, juga mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Setiap kita melihat ulama, melihat wajahnya, tingkah lakunya, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita rindu kepada Rasulullah. Diulang. Itu sampai nopo itu mengajarkan hal-hal yang bersifat kebencian. Karena seseorang yang sudah hatinya diliputi kerinduan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kata-kata kebencian atau mengajarkan kebencian kepada muridnya. Itu cirinya seperti itu. Jadi semakin jenengan dekat dengan ulama-ulama yang seperti itu, semakin penuh dada ini dengan cinta. Tidak ada lagi ruang untuk memelihara rasa benci. Cirinya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Di zaman sekarang itu banyak sekali ulama-ulama yang istilahnya ulama atau orang yang berpura-pura menjadi ulama. Ini hati-hati, ini mungkin hati-hati. Banyak sekali sekarang. Makanya harus hati-hati melihatnya itu. Apakah kita dituntun semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah? Apakah sebaliknya mencari kesalahan saudara seiman? Ini kata mencari-cari kesalahan saudara seiman, atau meneliti amalan-amalan saudara seiman. Padahal kita nanti dihisab karena amal kita sendiri. Dan kalau kita meneliti amalan orang lain, akan menjadi bumerang bagi kita nanti di akhirat. Itu hati-hati. Makanya ulama-ulama yang baik tidak akan mengajarkan hal seperti itu, tapi lebih ke dalam, ke intern, ke diri kita sendiri, melihat diri, mengintrospeksi dan muhasabah diri, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beribadah, bagaimana caranya kita untuk terus bisa merenungi dosa-dosa kita. Bukan hanya merenung, juga bertobat kepada Allah. Itu cara seperti itu. Akhirnya apa? Di hatinya tidak ada ruang lagi untuk kebencian. Yang ada apa? Penyesalan atas dosa-dosa dia yang dahulu, akhirnya menimbulkan satu rasa kasih sayang, kelembutan hati ini. Jadi, makanya orang yang berkumpul dengan ulama-ulama seperti itu semakin lama semakin cerdas, semakin pintar. Jadi, nopo jamaah ini kudu tambah pintar, ojo tambah oon, tambah oon, kudu tambah pintar. Ilmu ini harus tambah. Hati-hati mana ya dalam seperti itu, hati-hati mana. Oke, ada satu ulama, duduk bersama dengan ulama itu yang pertama. Yang kedua yang membuat kita seorang muslim menjadi lebih cerdas lagi, yang kedua ada mujalasatus sholihin, berkumpul duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, perkumpulan konco, teman, sahabat. Begitu tengok-tengok menek wong wis nusewu sama-sama Islam, kalau dia itu tidak sholat bisa dikonconi, kecuali kita bisa merubah menasihati yang baik. Saya bisa hidup itu, kok nak kena pancetai tinggal udah, itu mau balik mana yang takdir loh. Mungkin dia sudah ditakdirkan seperti itu kan ya. Ada memang ngomong-ngomong kadang konco cedek wangnya nggak sholat nih. Karena orang yang tidak sholat, sewu
orang Islam yang tidak sholat itu sudah sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya manusia. Pezina masih Islam judulnya, lebih jelek dari seorang pezina. Orang tidak sholat itu loh lebih jelek daripada apa sih? Pezina, lebih jelek dari seorang pencuri, lebih buruk lagi dari seorang perampok atau pembunuh sekalipun, itu lebih jelek. Orang-orang yang tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat, naudzubillah min tadi, itu fakot kafaruzia jihar, kita itu kafir yang nyata. Hati-hati milih konco tidak belum sholat, tak iso dinasihati dengan cara yang baik, diajak sing api, nyucuk putus asa, tapi nek balik harus tinggalin ya. Berarti dia bukan teman, karena teman itu memberikan wasilah nanti kita di akhirat. Lu konco kula jenengan iki nek api nu sewu, nek jenengan kok besok nu sewu amit-amit nggih mlebu neraka paribasane ono kesalahan, jenengan digoleki nang konco sing saleh iki, Pak. Kula gak ada rencang Gusti riyen sering ke majelis tapi rada beling. Tembuntilan ini ku sing digodhog ya campur rawon. Lha iku kanca kula ning majelis memang rada gablek betik, tapi sering kula ajak ke majelis, sering ngaji bareng niku jadi wasilah. Jadi dientas nang malaikat tuh diperintah malaikat tuh golek ono iki kancane iki. Dari kancane ke majelis ini rada betik tapi wis gak mau mari digodhog wis entasen meneh. Itu jadi teman bisa menolong hati. Makanya nek orang konco sudah kena dikuandani memang supaya ngono. Urip tambah tuwek opo sing digoleki maneh. Jare ini koncone babak yang kuwi kado wis. Oh ndak apa-apa sembayang. Cik ini aku ndak apa-apa. Cik ning ngintip ning neraka kan ngono kaya luru neraka. Wong ngicai utunge rokok mencolok ngomong ning neraka. Kadang tiang tentunya kan ngono iki itu kejadian. Nah kejadian besok kan, makanya ulama itu berpesan orang di dunia ini seperti mimpi. Sebenarnya mereka tidur, mereka bangun di saat sudah di alam barzah dan mereka merenungi, waduh, diketuni, ketut, biar aku ndak ini, biar aku ndak nuruti kan ngoten. Tak kira biar aku ngapusi di dunia ini alam barzah. Alam barzah itu pintu antara dunia dan akhirat, baru di alam barzah mereka getuni. Nanti di Al-Quran diceritakan ya laitani kuntu turoba kan katanya getun mereka itu getun biar aku ndak nurut diomongi malah gitolanan. Nek kabeh-kabeh mlebu swarga sapa sing mlebu neraka kan kata iki. Kadang dilangoni enak nek neraka panas, aku dodol es kan laris ngono. Bareng artis enak iso delok-delokan ngono. Kadang digoyoni ngono. Nu ngrasakno delok-delokan. Petungi sampean bendino durasi pertiwi ndak kabeh. Ini kan dolanan ini dunia. Tapi kalau sudah kita masuk ke benar-benar sana, baru di alam barzah mereka baru merasakan. Karena mereka tidak bisa kembali. Mereka baru terbangun dari mimpi tangi waktu kita pernah. Itu makanya hati-hati. Teman itu menjadikan kita penolong nanti di akhir. Teman yang soleh. Makanya mencari teman itu harus hati-hati. Carilah teman, perkumpulan orang-orang yang soleh yang mengajak kita untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati. Carilah teman yang soleh. Biasa teman-teman yang soleh akan memberikan nasihat, memberikan solusi yang baik di saat kita mendapatkan masalah, mengajak kita beribadah, ngajak pulau jenengan ke majelis zikir, majelis ilmu, sahabat, mau duwe utang, urip udah karu-karuan aku sih. Sahabat kan ngoten biasa nih, kalau teman baik sahabat kan curhat. Nek sing api, nggih arano sing api, nek kanca sing api jenengan mau gak ada kanca yang soleh, yang soleha, jenengan diarahkan. Tak tambah ayo nang bulu kemukus ngono putus asa mati ya. Tapi orang soleh ndak enak nang majelis. Aku kok diruya. Hati-hati engko sampean nek masalah terus sampai ninggal salat kok kasih bayar, iso-iso sampean kena gangguan jin, gangguan setan. Akhirnya sampean tambah kasih bayar. Banyak sekali nih orang-orang yang tidak terasa kalau dia sudah terkena gangguan. Salah satu cirinya malas diajak ibadah deh. Wong nek wis malas diajak ibadah, iku biasanya ngomongnya pinter, ya karena setannya masuk di dalam diri yang merasuk ke dalam sanubarinya itu pinter. Tidak pinter tidak jadi setan, tapi sampai ojo nyalano setan. Wis maksiat ojo nyalano setan. Kebanyakan manusia pasti nyalano setan kan,
Wis nglakoni maksiat akhirnya sampean iki gara-gara setan. Nggak usah nyalahkan setan. Setan tugasnya wis ngono ya. Jadi nggak usah menyalahkan setan. Karena tugasnya setan adalah menggoda manusia, menjurumuskan manusia ke lubang kemaksiatan. Nek sampean kok terjerumus ke lubang kemaksiatan, nggak usah nyalahkan setan. Karena tugasnya sudah itu. Salahkan dirinya sendiri kok belum diajak setan. Niku gue tadi renungi gue. Dari iya. Nah, aku udah gelem. Ini waduh karo selingkuh. Bro saya ngi. Selingkuh itu kalau tidak terbuka pintunya tidak bisa. Ya wis mau selingkuh aku cine bodoh aku. Makanya aku gelem. Lah kok gelem ngono. Kan dibalik ngono ya apa sampean. Ayo iya gelem. Memang Pak. Hati-hati loh nih. Zina dengan nopo istri atau pasangan orang lain itu dosa ini pengen 10. Zina dengan orang yang tidak beristri dan tidak punya pasangan itu hati-hati. Terus saya punya dengan misalnya kali wong itu nakal nopo itu pesen nopo aplikasi itu. Kalau dia single, sampean melakukan perzinahan itu cuma melanggar larangan Allah, haknya Allah, larangan Allah sampean langgar. Itu soalnya zina. Cuma nek sampean itu zina karo orang yang punya pasangan, podo duwe pasangan itu gede maneh dosane. Dan itu juga diklasifikasi tambah cedek tambah gede. Maksudnya apa Pak? Tambah tanggane tambah gede dosane lho niki. Lha iki temenan iki. Zina karo sama bojone tanggane iku tambah gede meneh dosane. Apa tanggane? Karena apa? Dia juga selain berdosa kepada Allah, dosa nang pasangan. Hati-hati. Hubungannya pasangannya sing percaya nek bojone gak nglakoni zina, lu tambah gede maneh dosane. Itu hati-hati. Makanya harus hati-hati. Ini kan apa istilahnya sebagai pengingat diri. Teman itu juga harus pilih-pilih. Konco curhat, butuh pilih-pilih. Kalau dengan teman yang tidak sejenis, lanang wedok atau wedok, lanang udah hati-hati. Nah, iso cari sing bodoh atau curhat kepada orang yang punya hak untuk memberikan nasihat kepada ulama, atau kepada teman yang memang dipercaya. Itu pun harus sejenis. Karena bagaimanapun hati-hatinya lain berlainan jenis, suatu saat akan timbul kenyamanan. Nah ini sing bahaya ini. Kalau sudah timbul kenyamanan, hati-hati nih. Hati-hati. Tidak iso dipertonton. Ya? Jarang sekali orang yang bisa melepas itu. Meskipun orang itu sudah siang malam dia beribadah, tapi kalau di hadapan orang yang dicintai remuk iman. Ini ulama sih ngomong loh, sudah 10 terus sampai percaya, tak percaya, tak opo, aku tak opo. Ini penting ngomong ya. Di hadapan orang-orang yang dicintai, kalau sampean itu memakai hati, bisa curhat kok pakai hati. Gue seru nih di pasangan, soro petali tak kandang. Gue soro petali, wah lu patah yang saya pergi ke curhatan kulo nih, bujuk kulo, kata nih gue, kata, nanti teka untung nih. Tadi hati-hati, makanya curhat harus hati-hati. Pilih teman juga harus hati-hati. Pilihlah orang-orang yang soleh dan soleh. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Bagaimanapun alasannya, kalau punya teman sahabat dekat itu perempuan, suatu saat akan timbul perasaan diri. Bagaimanapun alasannya, wes lah wes, kandani, ulo pengalaman. Bagaimanapun alasannya, suatu saat akan timbul teman itu berpengaruh. Jadi orang-orang yang itu berkumpul duduk mujalah satu sholihin yang berkumpul dengan orang-orang soleh, pikirannya kecerdasan akan lebih jadi lebih cerdas. Yang ketiga, terus Imam Syafi'i yang membuat kecerdasan seorang mukmin itu menjadi lebih meningkat, yaitu buat tarkul kalam bima la ya'li,
meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaat. Tarkul kalam, meninggalkan perkataan di malaya ali, meninggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ngomong kobot, seperti ngomong kobot kan ngomong kobot. Menurut saya mulai dengan media sosial kata guyon-guyon ngomongin kan kobot nih. Diomongin ini, bu jawabannya tolong usungnya teletong nih perapatan. Kan ngomong kobot dono kalau sering melakukan seperti itu, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, pembicaraan yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, membuat kita tambah bodoh. Tapi kalau kita itu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, berbicara kalau ada manfaatnya berupa nasihat atau pelajaran atau ada sesuatu yang diambil dari pembicaraan itu, insya Allah kita akan lebih cerdas. Diskusi, bukan apa-apa berdiskusi, tidak berdebat. Beda lagi. Diskusi kali debat berbeda. Kalau diskusi itu saling tukar pikiran, karena ada take and give, memberi dan menerima. Kalau debat kan nggak mempertahankan argumentasi, itu berbeda lagi. Berdebat kayak pulau biasanya pulau hindari biasanya. Pak pulau tidak biasa berdebat. Pulau kayak berdebat kayak kudu tekaan. Ini gue tadi pulau gak berdebat. Dibangani berdebat pulau berdebat tekaan. Pulau mending pulau berdiskusi. Ada mudzakarah nih. Jadi pulau tidak berdebat, kalau tidak berdebat pulau. Nek pulau mending pulau tekaan dibangani berdebat. Karena pulau tidak tahan. Berdebat. Oh kemana sih tidak debat pun tidak ilmu. Ngawur nih terus ibu sebahan. Gawe cangkem elek kan malian iki. Kalau gawe oleh esak minggunya ilmu biasanya enak di kitab ini, di Al-Qur'an, di hadis, di imam ini enak kata Rasulullah. Kalau kadang-kadang menerima ilmu dari beliau. Kadang ngoten. Nek berdebat apa mana sih didebat iku ndak duwe ilmu. Ilmu ini kadang ngawur. Woi kudu nekek ae kowe. Dikandani kadang ngandani padahal ngawur. Apa sih diomongno ngawur kan? Kalau menghindari hal-hal seperti itu tambah pintar dulu jenengan. Kalau kita berdiskusi tidak apa-apa, tambah pintar, kita berdiskusi tukar pikiran karena seseorang itu ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kiambo kadang-kadang di rumah cowok itu kita pikir, kadang-kadang nih, karena namanya kulo ya kata ilmu ini kurang, makanya berdiskusi tidak apa-apa. Nek berdebat kadang-kadang dia nulis dakar ilmu nih, tidak tahu ngaji boleh cilik, maca Quran kadang tidak harus tahu cedoke, beletu tapi ngomongnya mau gelo itu tangan kok udah nak gulu nih ya, kalau tak aneh orang ngomong aneh ya, bingung ya, maka kalau gimana yang menghindari, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, oke? Mugi-mugi nopo kula sampai akan saged bermanfaat. Kula nopo boten kathah kalau sampai akan. Yang penting satu, teng majelis zikir ini sebagai sarana supaya kula jenengan lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada masalah di dalam dunia, ini biasa. Ada masalah dalam dunia biasa. Setiap orang punya permasalahan sendiri-sendiri dan itu hadiah dari Allah. Hadiah Gusti Allah untuk kita supaya kita lebih berdewasa lagi dalam beriman, dalam berpikir. Ojo digawe, namun usulah ojo digawe beban. Kalau kita jadikan beban, malah ridho Gusti Allah tambah jauh. Kalau kita ridho dengan apa yang kita terima, apa yang kita rasakan sekarang ini, insya Allah dekat kita dengan kebahagiaan itu. Oke? Terus terakhir, Allah nyuwun tambahan doa teman-teman jenengan sedoyo. Supaya nopo ingkang kula cita-citaaken nggih sedaya sami doa bodo-bodo doaaken kula jenengan doaaken kula doaaken jenengan jadi sama-sama berdoakan. Kemarin itu kula saking payahe undangan teng Malang nggih matur melayani terus undangan teng Malang pulang jam 3:30 pagi sampai sini terus melayani tamu atau di urus sekedap istilahnya karena pagi masih melayani tamu. Biasanya di sini kan sekarang disambati, di sini papanya sambati tiang. Terus kok lemas sekali. Upaya akhirnya kalau tesnya gulanya cuma 52. Wah kecil itu. Dites lagi tidak percaya tambah 44. Jadi kok drop sangat kalau ini. Terus
mau di opname itu yo nopo aku sih kepikiran aduh besok sih ono taklim di omah jadi yo harus pulau anu pulau minum air gula banyak wis misalnya pulau lemu dikek air gula kapan lemu kapan mari ini weteng kuwi koyo gini sampai 44 gula akhir terus adipati sudah dites lagi naik udah 103 satu lah ibu itu dulu ya satu wis tunggu guys padahal ada orang yang sampai 200 lebih pulau ini 52 awal setelah itu dites lagi 44 sampai istri pulau bilang udah alatnya sih rusak nanti dibalik mana gini tak potong ya entah dijodohin pindah ini ya kok sampai tak ini kan pulau batasi apa tamu tidak terlalu banyak khawatir nanti kalau ketruk kali sampai bisa sampai 60 papan lagi jadi betul ada kalau koyo dono di alam iki pun aku terus kalau koyo dono di alam iki pun kulo 40 papan ini koyo lambi ada pikiran pun ya bapak kalau koyo dugi ya itu jadi kata bapak kok kulo saya bapak kan pun almarhum ya almarhum ini yang namanya ya apa nu belani napa nu abot-abote belani anak yatim kulo diprihatin dengan anak yatim itu apa yang cerita ini dengan majelis ini dengan umat jadi kulo belani makanya lama-lama berdoa mugi kulo diparingi sehat panjang umur jenengan disami paringi sehat panjang umur namanya tahun ini ditegelani yang sampai ke sesuatu ibu ya sampai dari luar provinsi baru dari Bengkulu ya dari Bengkulu belum datang ya Allah kami kulo kepayahan jadi mulai budal jam ayam enten nggih baru budal ayam enten nggih setengah 5 nih jam setengah 5 atau jam 5 sore pulang dari rumah jam setengah 4 pagi terus masuk melayani mana nggak kok drop padahal di mobil itu kerasa kulo jadi kulo dilem terus mobil ini setelah melayani tamu yang pagi dites kok seket loro wonten ate kulo lah manungku mboten percaya pindah malih dites malih 44 makane kulo wahno omahe koyo duduk omahku ada sadarannya kan berkurang kuwi nggih kesadarannya kok berkurang wahno iki koyo iki omahe sapa karena 44 wis ngedrop sangat kulo mboten diinfus napa koyo duduk aku iki bojoku tak tahu kan ya Allah kesadarannya berkurang akhirnya disuruh dilem itu pakas setelah separuh pakas setelah separuh ini ku rada munggah di sini kami nomor berjuang kan ini belum seberapa Kanjeng Nabi ini ku nalika berjuang negakno agama Islam ini ku dikejar-kejar dilempari bahkan mau dibunuh Rasulullah. Rasulullah itu udah apa-apaan perjuangan ini sak pedi, sak debu. Kanjeng Nabi luar biasa. Makanya nek wonten tiyang, lho saya usah ngicak-ngicak syariat agama, mengacak-acak syariat agama. Kulo paling ngamuk. Napa Kanjeng Nabi ini berjuang mulai umur 40 diangkat sebagai Rasul sampai meninggal 63 tahun Rasulullah menegakkan syariat Islam. Dan orang wong ngacak-ngacak syariat Islam, ngacak syariat agama hanya alasan dia sudah ma'rifat. Saya belum katakan ngoten. Kulo paling ngamuk. Karena orang yang ma'rifat bener-bener ma'rifat tidak akan menginjak-injak syariat. Nek masjid itu pembahasan yang lain. Tapi kalau orang-orang yang benar ma'rifat kepada Allah tidak akan menginjak-injak atau mengacak-acak syariat Rasulullah. Bahkan mereka itu akan menutupi kema'rifatannya dengan syariatnya Rasulullah karena takut ketahuan oleh manusia. Makanya diwaca nggih, kula kan wonten kitab ada hikam kan ini. Ya maca kitab hikam lho sewu ngawur akhire. Ilmune ngawur. Nek maca kitab ngawur ilmune jelas ngawur. Hati-hati kata wong yang ngawur. Kadang enggak baca kitab. Menurut siapa? Menurut saya sendiri. Waduh suara. Enggak berdasarkan ulama. Ini. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku ma'rifat tapi ngicak-ngicak tentang syariat Rasulullah, masuk percaya. Sirah Nabawi yang membuktikan Rasulullah itu orang yang paling ma'rifat kepada Allah. Beliau ada di
makom yang paling tertinggi. Tidak ada lagi setelah Rasulullah. Rasulullah itu paling tertinggi, paling dekat dengan Allah. Bahkan Rasulullah itu dipanggil langsung oleh Allah pada saat Isra Mi'raj, diundang langsung menghadap Allah dan berbicara dengan Allah secara langsung. Nah, Nabi Musa kan boten menampakkan di bumi, di Bukit Tursina sampai hancur kan itu, di Bukit Tursina. Allah menampakkan di Bukit Tursina. Tapi kalau Rasulullah berbeda, Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah, diundang langsung ke kersanipun Allah. Itu bedanya. Makanya Rasulullah itu di tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah, makomnya yang tertinggi. Kalau ada orang yang meyakini bahwa ada yang lebih tinggi dari Rasulullah, dia sudah keluar dari Islam. Hati-hati ini. Yang jadikan patokan kita ada Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan syariatnya sampai beliau meninggal. Tidak pernah Rasulullah tetap sholat. Malah Rasulullah di saat sakaratul maut mengingatkan ummati usikum bi sholati wa malakat aimanukum, kan ngoten sholati. Malah ada orang-orang yang dengan gagahnya dia mengaku ma'rifat ninggal sholat, nggak gelem sembahyang, ngaku nih sembahyang di masjid tinggi. Hati-hati nih bu, nek wong ma'rifat dari wong ngaku ndak aku wong sing sugih temenan dari wong ngaku sugih. Nek orang wong sing ngaku sugih berarti ndak sugih, mek kepingin dianggap sugih. Ini nanti kata-kata ini wong ayu, nek bener-bener ayu. Nek orang gampang-gampang pamer ke ayu, nek pamer ke ayu ini karena dia itu ndak pede dan ingin mendapat legalisasi dari publik kalau dia cantik. Jadi nanti nih, jadi dianggap tapi ini masih ayu temenan, udah anak-anak gayang, ini wis ayu. Nung saya utangi turuan ngopo ketok ayu. Nung sampean masih bekesan. Ndak angop, ketok koyo kadalan nyang-nyangan. Ini tak ayu. Ngono meminta legalisasi dari publik. Nek ayu itu angel saat ini. Hari kan orang-orang yang ma'rifat tidak akan mengaku ma'rifat. Yang tahu orang sekitarnya, tidak usah mengaku, tidak usah minta legalisasi. Apa dia ngono? Oh, ini urusan kali Gusti Allah. Malah orang-orang yang menampakkan seperti itu, tentu selesai kita akan dicabut, kenikmatan dicabut oleh Gusti Allah. Nabi aku ketemu kanjeng Nabi, mau ngomong-ngomongan dengan kanjeng Nabi aku. Mana ngomong. Tapi ngomongnya nggak pada tempatnya, di gerdu ngomong, di bengkel ngomong, di jalan ngomong. Ada ciri kayak mau cari batak di ceritani ngomong. Hati-hati nak gampang marifat teman kula niku kali apa duriannya Rasulullah. Mboten gampang-gampang ngomong. Kula nek ada apa-apa mesti ngomong apa. Karena apa? Mursyid saya. Dan itu kenapa cuma tersenyum. Itu. Ini buki kalau sampai akan sampai bermanfaat, mudah-mudahan saya istiqomah, tambah pintar, tambah cerdas, tambah imani. Ibadah ini ditambah. Solali nak masjid lana-lana ndak usah mikir sembarang. Keinginannya hanya satu, yaitu ridho Allah. Nek Gusti Allah ridho, kabeh ridho. Ndak usah ingin apa-apa, hilangkan semua keinginan. Karena terus apakan saja keinginan dan kecewaan itu sebab mati. Kalau kita nggak ingin kecewa, jangan banyak keinginan kan. Kan dipakai apa ngomong? Kalau nggak ingin kecewa, jangan banyak keinginan. Gusti Allah itu tahu lah keinginan kita, tidak usah diomong. Allah tahu keinginan kita, meskipun tidak diomong, karena Allah yang menciptakan kita, tahu yang terbaik untuk umatnya. Mugi-mugi satu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.